Halo teman-teman, kalau kita pergi kemana-mana di luar negeri menemui diaspora Indonesia, kayaknya ada satu tuntutan yang mereka mau, yaitu dui kewarganegaraan. Nah, hal ini sangat menarik karena ada yang bertanya, Kobuce, apakah Indonesia pernah memperbolehkan dui kewarganegaraan? Ya, jadi jawabannya iya. Itu pernah terjadi dari tahun 1945 sampai tahun 1958. Itu ada dua kewarganegaraan di Indonesia, ya. Nah, saya mau cerita sedikit. Kok bisa begitu, ya? Jadi begini, kurang lebih pada tahun apa? eh, kurang lebih pada tahun 1909 di pada waktu itu di Tiongkok masih dinasti Qing, jadi belum jadi Republik Rakyat Cina ya, masih dinasti Qing kerajaan. Dikeluarkan namanya Maklumat Nasionalitas Tiongkok. Ya, di dalam maklumat itu eh, karena pada waktu itu mereka pada waktu menganut namanya prinsip Lus Sanguinis, Lus Sanguinis, artinya kewarganegaraan berdasarkan keturunan, ya. Jadi bukan berdasarkan di mana kamu lahir, tapi berdasarkan keturunan. Jadi artinya semua orang Tionghoa di luar Tiongkok yang berketurunan Tionghoa adalah rakyat Tiongkok. Itu, ya. Nah, saya ada tiga hal yang dikatakan di dalam maklumat dinasti Qing ini tahun 1909. Jadi, yang pertama yaitu semua keturunan Tionghoa di luar negeri dianggap sebagai warga negara Tiongkok, terlepas dari apakah mereka lahir atau tinggal di negara lain. Jadi orang-orang Tionghoa waktu itu di Manila, di Malaysia, di Amerika, di Indonesia, semua adalah warga negara Tiongkok waktu itu ya. Yang kedua, warga keturunan Tionghoa tidak dapat melepaskan kewarganegaraan Tiongkok tanpa izin resmi dari pemerintah Tiongkok. Itu. Nah, karena gara-gara itu banyak keturunan Tionghoa di yang ketiga di Asia Tenggara termasuk Indonesia memiliki status dui kewarganegaraan secara de facto. Tapi pada waktu 1909 sampai 1945 kan Indonesia belum terbentuk. Nah, pada waktu Indonesia lahir tahun 1945, 17 Agustus, orang Tionghoa di Indonesia otomatis memiliki dua kewarganegaraan. Jadi dua kewarganegaraan ini hanya spesifik untuk turunan Tionghoa yang ada di Indonesia, ya. Namun pada tahun 1955 pada waktu itu ada konferensi Asia Afrika, masih ingat enggak? Jadi 45, 55 ya, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, pada waktu itu uh, apa ada, ada uh, apa uh, dari pihak Indonesia Menteri Luar Negeri Sunario dan dari Tiongkok Menteri Luar Negeri Chou Enlai pada tanggal 22 April tahun 1955 di Konferensi Asia Afrika di Bandung mendatangani satu perjanjian ya. Jadi uh, perjanjian itu begini, isi perjanjian Dui Kewarganegaraan tahun 1955 itu. Setiap orang keturunan Tionghoa yang pertama di Indonesia harus memilih satu kewarganegaraan antara Indonesia atau Tiongkok. Jadi lu harus pilih ya. Kalau lu lahir di Tionghoa Indonesia kayak nenek-nenek saya peranakan, mama saya lahir tahun 48. Jadi beliau harus memilih karena beliau otomatis punya dua. Dia harus memilih salah satu kewarganegaraan yaitu Tiongkok atau Indonesia dalam jangka 2 tahun, ya 55 tahun 57 gitu ya. Mereka harus pilih. Nomor kedua, batas waktu untuk menentukan kewarganegaraan adalah 2 tahun sejak perjanjian mulai berlaku ya. Jadi 2 tahun. Yang ketiga, bagi yang memilih kewarganegaraan Indonesia, mereka harus melepaskan kewarganegaraan Tiongkok
dan sebaliknya. Jadi kalau kamu masuk membeli apa WNI, kamu ini ya. Nah, yang keempat, jika tidak memilih dalam jangka waktu yang ditentukan, mereka akan otomatis dianggap sebagai warga negara Tiongkok ya. Jadi 55 sampai 57 nih mereka ini harus batas waktunya ya. Kelima, prosedur teknis pemilihan kewarganegaraan akan diatur lebih lanjut dalam implementasi perjanjian ya. Nah, ternyata katanya perjanjian ini eh, pada tahun 1960 ya, Indonesia secara sepihak membatalkan perjanjian ini dan hubungan diplomatik dengan Tiongkok diputuskan terputus pada tahun 67 akibat peristiwa G30 SPKI. Nah, kita juga ingat, jadi artinya pada waktu itu tadinya kan mau dipermudah orang Tionghoa untuk masuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi pada tahun 60 itu mulai terjadi eh, apa maksudnya itu tidak dipermudah. Jadi dipersulit ya, dipersulit dan pada waktu itu juga Tiongkok ERT mengirim kapal ke Indonesia. Jadi seperti yang kalian lihat ada beberapa jadi banyak ada gelombang pertama warga negara keturunan Tionghoa mereka pada waktu ada merasa dipaksa eh, untuk katanya masuk Islam gitu loh. Ada pada waktu itu saya dapat cerita waktu saya ke ke desa Indonesia di Tiongkok waktu itu. Jadi banyak orang-orang pada waktu eh, di apa naik kapal pergi ke Tiongkok tahun 1960 ya. Jadi itulah kurang lebih sedikit ceritanya. Eh, Namun pada waktu reformasi eh, sudah berubah jadi warga Tionghoa turunan Tionghoa yang mau masuk menjadi apa eh, WNI dipermudah ya sejak reformasi itu ya. Jadi eh, itulah sedikit cerita saya bahwa memang pernah terjadi dua kewarganegaraan tapi itu sebenarnya khusus untuk turunan Tionghoa dari tahun 1945 sampai 1958. Saat ini boleh juga duit kewarganegaraan terbatas untuk anak-anak yang lahir di luar negeri yang mempunyai warga negara Amerika misalnya dan dari orang tua Indonesia bisa punya paspor Indonesia dan punya paspor Amerika dan mereka boleh mempunyai dua kewarganegaraan sampai umur 18 tahun. Saya dengar kemudian karena banyak yang lupa mendaftar, akhirnya di extend sampai umur 21 tahun. Ya, itulah sedikit cerita tentang dua kewarganegaraan eh, apa dua kewarganegaraan yang pernah kita punyai di Indonesia. Teman-teman, ini merupakan informasi dari saya. Moga-moga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih.